Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama dengan Pak Kusuma Ramdhani di mata kuliah Teknik Pemodelan Sistem Informasi. Di pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas tentang model sistem, yaitu kelas diagram. Apa itu kelas diagram? Kita akan membahas teorinya dan juga studi kasus yang ada di UML Alpot ya. Ini topik kita yang kita bahas hari ini adalah kelas diagram, kemudian membaca kelas diagram dan juga bagaimana membuat kelas diagram. Nah, teori sederhananya dari kelas diagram adalah sebuah diagram atau bagian yang digunakan untuk mengilustrasikan bagian struktural dari sistem bisnis. Nah, kelas diagram sendiri dibuat dengan sederhana dan hanya menggunakan sedikit elemen atau simbol. Nah, apa saja elemen atau simbol yang ada di dalam kelas diagram? Yang pertama ada kelas worker, itu menggambarkan peran dari aktor yang akan mengeksekusi sebuah proses, digambarkan dengan sebuah gambar seperti ini ya. Ini namanya adalah sebuah kontrol ya. Check-in employee dari sebuah kontrol bahwa sebuah aktor itu melakukan check-in di dalam sistem airportnya. Nah, kemudian ada asosiasi yang menggambarkan garis lurus seperti ini ya. Ini asosiasi yang namanya adalah verify, verifikasi ataupun mengenerate ya. Sedangkan yang kedua adalah kelas business object atau objek bisnisnya, yaitu dokumen atau barang yang terlibat di dalam bisnis ya. Semua objek yang bukti ya atau bukti fisik yang ada di dalam proses bisnis itu namanya adalah business object ya. Contohnya adalah tiket, boarding pass ya, itu adalah sebuah objek bisnisnya. Nah, kemudian tadi dijelaskan bahwa asosiasi adalah menghubungkan antara aktor ya, peran aktor dengan objek bisnisnya ya. Misalnya verify ya, generate, dan setelah menyatakan asosiasinya, dan biasanya dibuat menggunakan kata kerja. Jadi kalau di sini dibaca ya, aktor mengenerate boarding pass, aktor memverifikasi tiket ya, dan seterusnya. Kemudian ada berikutnya generalisasi, yaitu menggambarkan hubungan spesifik atau yang khusus atau rinci antara elemen-elemen yang memiliki sifat khusus dan juga sifat umum ya. Misalnya contoh passenger list itu terbagi ada dua, yaitu list of check-in passenger dan juga list passenger not yet on board. Jadi karena dia di sini terbagi dua jenis passengernya, maka kita bisa gambarkan menggunakan generalisasi, yaitu bahwa generalis ini terbagi menjadi dua dan masing-masing dari kelas yang ada di bawahnya ini ya memiliki sifat yang berbeda, jadi tidak sama. Jadi masing-masing akan dirincikan atau akan didefinisikan sesuai dengan perilaku atau atribut yang dimiliki dari kelas masing-masing. Jadi namanya adalah generalisasi. Ke atas itu namanya generalisasi, kalau ke bawah namanya spesialisasi. Jadi untuk list of check-in passenger dan list of passenger not yet on board ini akan mewarisi sifat yang ada di dalam passenger list atau yang namanya dengan disebut dengan inheritance yang kemarin kita sudah bahas. Baik, untuk membaca kelas diagram, maka yang perlu kita lakukan adalah pertama adalah kita menjelaskan aktornya lebih dulu ya. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan objeknya apa. Yang ketiga ya objeknya ya, ketiga. Keempat menjelaskan tentang peran yang dilakukan oleh si aktor ya, aktivitasnya atau pekerjaannya apa ya. Kemudian yang kelima adalah menjelaskan nama objeknya apa ya, nama objeknya, objek bisnisnya. Keenam, nama objek bisnisnya apa. Ketujuh baru menjelaskan asosiasinya. Jadi intinya
kalau kita mau membaca kelas diagram, maka jelaskan dulu aktornya, kemudian objek bisnisnya, ya, kemudian baru asosiasi yang terjadi di dalamnya. Baik, beberapa cara untuk membuat kelas diagram, ya, silakan dibaca nanti ya. Intinya di sini kita harus menemukan kelas-kelas dulu, kemudian membuat asosiasi, kemudian memperkuat asosiasi, melakukan generalisasi jika ada, dan juga baru melakukan verifikasi tampilan. Oke, dan untuk membuat kelas diagram, yang pertama melakukan kelas-kelas, yaitu ya kita temukan setiap objek yang ada di dalam kelas bisnisnya atau di dalam sistem bisnisnya, ya. Objek itu bisa berupa orang, ya, bisa berupa benda, tadi dokumen, dan juga bisa juga berupa segala sesuatu yang ada di dalam sistem bisnis tersebut yang memiliki atribut atau identitas dan juga perilaku. Contohnya di sini adalah peranan dari seorang aktor, ya. Check in employee di sebuah kelas, kemudian boarding employee juga sebuah kelas, kemudian tiket, boarding pass, ticket, kemudian list of check passenger, package processing, dan seterusnya adalah nama-nama objek bisnis atau dokumen ataupun data yang ada di dalam sistem bisnis airport ini. Kemudian membuat asosiasi, memperkuat asosiasi, ya. Jadi kita hubungkan, kita relasikan masing-masing objek bisnisnya, objek bisnis dengan workernya, ya, atau peran dari setiap aktornya, ngapain aja di sana pekerjaannya. Jadi kita relasikan menggunakan asosiasi maupun generalisasi, ya. Jadi masing-masing akan berkait seperti ini. Oke, nah kemudian ini kalau terjadi generalisasi, ya, nanti kita buatkan gambarnya, ya, seperti itu. Oke, yang terakhir adalah melakukan verifikasi tampilan, yaitu menjelaskan apakah semua gambar atau model yang kita buat sudah sesuai dengan kondisi yang ada di dalam sistem bisnis tersebut atau yang ada di dalam sistem usulannya. Jika masih terdapat yang kurang sesuai atau masih perlu diperbaiki, maka kita lakukan verifikasi ulang atau melakukan modifikasi ulang. Baik, itu kira-kira untuk penjelasannya untuk